Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nugresari. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program Magister Administrasi Rumah Sakit di kampus Urindo, Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang komunikasi terapeutik. Di dalam keperawatan terdapat komunikasi yang dikenal dengan komunikasi terapeutik. Tujuan dari komunikasi terapeutik adalah membantu pasien untuk menjelaskan dan mengurangi beban pikiran dan perasaan, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada. Terdapat beberapa tahapan dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah fase pra-interaksi, kedua fase orientasi, ketiga fase kerja, dan keempat fase terminasi. Yang pertama akan kita bahas adalah fase pra-interaksi. Fase di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Di fase ini sangat penting karena perawat dituntut untuk mengetahui keadaan atau kasus pasien yang akan dikelolanya. Perawat harus melihat rekam medis pasien tersebut dan melihat dokumentasi yang berisi informasi tentang pasien. Dan jangan lupa, dokumentasi merupakan komunikasi secara nonverbal yang bisa kita dapatkan tentang keadaan pasien tersebut. Setelah melihat rekam medis dan melihat dokumentasi tentang informasi pasien, maka seorang perawat dapat membuat yang namanya planning. Planning atau perencanaan dapat dibuat oleh perawat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Misal pasien rencana pulang, maka perawat dapat membuat perencanaan pasien pulang. Di situ perawat dapat menyiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh pasien. Misal, dalam persiapan pasien pulang kita akan memberikan edukasi. Maka, seorang perawat di dalam fase pra-interaksi harus menyiapkan materi yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Atau misal perawat tersebut akan memberikan edukasi cara pembersihan luka atau perawatan luka, maka perawat harus menyiapkan alat peraga ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pemberian edukasi perawatan luka. Setelah itu, perawat juga harus memiliki kesiapan dari siap penampilan maupun siap pengetahuan. Jadi ketika bertemu dengan pasien tidak akan merasa ragu ketika bertemu dengan perawat yang sudah siap bertemu dengan pasien tersebut. Sehingga ketika pra-interaksi ini sudah kita siapkan dengan baik, maka pekerjaan akan lebih efektif. Yang kedua adalah fase orientasi. Setelah fase pra-interaksi, maka kita melakukan fase orientasi. Di fase orientasi, seorang perawat harus memperkenalkan diri. Lalu perawat menanyakan keadaan pasien. Lalu perawat menjelaskan tujuan dari tadi planning yang sudah kita buat di fase pra-interaksi. Dan juga perawat menentukan waktu memperkenalkan diri. Mungkin selama ini perawat sudah menjalankan standar keselamatan pasien nomor 1, yaitu ketepatan dalam identifikasi pasien. Sudah menanyakan bapak atau ibu, silakan sebutkan nama dan tanggal lahir bapak atau ibu. Tetapi dalam fase orientasi ini kita ditekankan untuk memperkenalkan diri. Jadi misal, selamat pagi bapak atau ibu, perkenalkan nama saya Nurse Rio, saya berdinas pada shift pagi ini dari jam 7 sampai jam 14. Setelah itu baru kita bertanya, bapak silakan sebutkan nama bapak atau ibu dan juga tanggal lahirnya. Jadi ketika pada suatu kesempatan di fase orientasi ini kita membuat suatu kontrak waktu untuk melakukan nanti edukasi atau suatu tindakan, ketika perawat ini menagih, tetapi menagihnya pada teman sejawat kita yang lainnya, dan ketika teman kita bertanya, oh tadi dengan perawat siapa pak? Perawat atau pasien ini bisa menjawab, oh tadi dengan Nurse Rio saya membuat kontrak. Tetapi kalau misalnya perawat tidak menjelaskan, apa yang terjadi? Pasien akan hanya menyebutkan ciri, oh perawatnya tadi menggunakan jilbab, atau misalnya perawatnya tadi itu yang tinggi, atau yang pendek, atau yang kurus, atau yang gemuk. Dia hanya menyebutkan ciri, tidak bisa menyebutkan nama. Maka di fase orientasi memperkenalkan nama tidak boleh tertinggal. Lalu selanjutnya di fase orientasi kita harus menanyakan kabar pasien. Bapak bagaimana pagi ini?
Apa yang Bapak rasakan? Atau mungkin Bapak bagaimana nanti ketika sudah pulang? Itu bisa kita tanyakan. Setelah menanyakan kondisi pasien, kita dapat menjelaskan tujuan kita, apa yang mau akan kita lakukan. Misal kita menjelaskan tujuan edukasi. Yang jelas kalau misalnya edukasi ada tujuannya pasien maupun keluarga mengerti tentang edukasi yang akan kita berikan. Lalu yang selanjutnya di fase orientasi kita harus menetapkan waktu atau kita membuat kontrak waktu terhadap pasien maupun keluarga pasien. Dan yang ketiga adalah fase kerja. Dalam fase kerja yang perlu kita ingat adalah ketika pada fase orientasi kita membuat kontrak waktu, misal jam 10 pagi, maka di dalam fase kerja kita harus melakukan tindakan itu, baik itu edukasi ataupun tindakan-tindakan, itu dilakukan jam 10 pagi. Seperti itu. Ingat, dengan etik keperawatan salah satunya adalah menepati janji. Lalu yang selanjutnya, kita harus ingat ketika kita dalam fase prainteraksi, ada yang namanya perencanaan atau planning. Saat kita merencanakan memberikan edukasi, maka kita siapkan materi-materinya. Ketika kita mau melakukan suatu tindakan, maka disiapkan alat dan bahannya. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah masuk fase kerja, alat, bahan, ataupun materi yang tadi akan kita gunakan, itu sudah tersedia di fase kerja. Selanjutnya, ketika kita melakukan sebuah tindakan, maka kita harus berdasarkan dengan standar prosedur operasional yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Jadi ajarkan kepada keluarga pasien dan semua tindakan yang sesuai dengan SPO yang ada. Dan ingat, di dalam fase kerja ini tidak boleh hanya pasien saja yang terlibat, tetapi wajib dilibatkan keluarga pasien, baik yaitu tinggal serumah dengan pasien ataupun yang berdekatan dengan pasien. Libatkan keluarga pasien untuk melakukan tindakan tersebut ataupun mendapatkan edukasi yang diberikan oleh perawat. Lalu setelah kita memberikan edukasi atau kita memberikan contoh demonstrasi cara perawatan yang kita mau berikan, lakukan evaluasi terhadap keluarga pasien tersebut. Tergantung tadi kita planning kita membuat apa. Kalau misalnya kita membuat edukasi atau kalau misalnya kita edukasi saja misalnya, lihat lagi ke fase orientasi, tujuan apa yang tadi kita ingin dapatkan. Misal edukasi, tujuannya pastinya keluarga pasien dan pasien mengerti dengan apa yang sudah kita jelaskan. Maka tanyakan ulang keluarga pasien tersebut untuk menjelaskan ulang apa yang sudah kita berikan. Tapi kalau misalnya kita mencontohkan cara perawatan luka misal, maka minta keluarga pasien untuk melakukan ulang perawatan luka tersebut. Dan fase yang terakhir adalah fase terminasi, di mana pada fase ini kita melakukan evaluasi saat pasien ataupun keluarga pasien melakukan tindakan, tetapi misal ada yang kurang. Contoh, saat melakukan pembersihan luka, keluarga pasien melakukan pembersihan luka dari luar ke dalam. Yang seharusnya yang dilakukan adalah dari dalam keluar. Maka kita kuatkan dan kita motivasi keluarga pasien. Kita jelaskan bahwa Bapak dalam membersihkan luka, kita harus lakukan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, seperti itu. Tapi ini sudah baik semuanya, tinggal satu ini saja Pak yang harus diperbaiki. Nah, dalam fase terminasi harus kita sampaikan seperti itu. Setelah kita melakukan tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik, kita berharap dengan seperti yang tujuan di awal, pasien mendapatkan kejelasan, pasien berkurang beban pikiran dan perasaan yang bingung nanti di rumah, bagaimana perawatan lukanya, bagaimana misalnya cara menyuntik insulin. Nah, itu dengan kita melakukan fase komunikasi terapeutik, pasien mendapat kejelasan sehingga pasien menjadi tenang, nyaman, dan pasien bisa mendapatkan kesembuhan. Sekian sharing dari saya tentang komunikasi terapeutik. Buah kenari, buah mangga dijual banyak di pasaran. Perawat tidak hanya membalut luka, tetapi juga membawa kebahagiaan. Salam sehat, salam bahagia, salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.